Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya imin dan saya mati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya atas terlambatannya, ada keperluan sebelumnya. Alhamdulillah di pertemuan untuk kali yang terakhir buat saya di Ramadan 1439 untuk daurah wanita yang Ramadan ini, dan insyaallah juga ini mungkin yang terakhir karena besok Ustaz Herfi juga tidak bisa, jadi ini yang terakhir. Ya karena besok Ustaz Herfi, saya dan jamaah juga berangkat umroh itikaf di Madinah. Dan di akhir ini saya ingin menyampaikan ayat satu ayat yang nanti kalau ada waktunya kita bisa diskusi. Ayat yang waktu di pembukaan saya sudah sampaikan bahwa ini adalah ayat yang berisi paling lengkap, paling kuat tentang masalah hak manusia, atau tentang hak bukan hanya manusia, hak Allah dan manusia, yang berisi paling lengkap tentang hak yang harus kita penuhi. Ada 10 hak yang kita harus tunaikan kepada 10-10-nya yang ada di ayat yang ke-36 di An-Nisa ini. Kita baca dulu ayatnya, mudah-mudahan Allah berkahi. Ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Terjemahannya di sini, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggakan diri. Baik, hadirin dirahmati Allah SWT. Setelah Allah berfirman di ayat-ayat sebelum ayat ini tentang hak-hak wanita secara khusus dalam urusan keluarga, dalam urusan rumah tangganya, dimulai dari perintah kepada kaum laki-laki untuk memulai rumah tangga dengan memberikan mahar sebagai pemberian yang penuh dengan kasih, dan kemudian diakhiri dengan 2 ayat 34 dan 35, ayat tentang menjalankan rumah tangga dengan posisi laki-laki sebagai qawwam dan perempuan diminta menjadi solehah. Kemudian ayat 36-nya Allah mengingatkan kalau terjadi kekhawatiran belahnya rumah tangga, retaknya rumah tangga, bagaimana bersikapnya. Dan ayat 36, walau dimulai dengan urusan retak rumah tangga itu, tapi penutupnya tetap Allah menyampaikan yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau suami istri itu menginginkan islah, menginginkan damai, maka Allah akan memudahkan hal itu. Allah ingin memberikan taufik padanya. Innallaha kana aliman khabira. Setelah bicara tentang hak-hak wanita dalam urusan rumah tangganya, termasuk bermula dari mahar, berakhir pada perbaikan rumah tangga, yang di tengahnya ada bermacam hal yang sudah kita bahas dalam urusan rumah tangga, dari mulai urusan pernikahan, urusan nafkah, urusan interaksi laki-laki yang baik kepada perempuan, sampai urusan warisan dan seterusnya. Maka ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala masih bicara tentang hak wanita, tetapi dimasukkan di dalam pembahasan umum bersama hak-hak yang lain. Hak-hak yang lain selain wanita. Bahkan ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah ayat dalam Quran yang paling lengkap bicara tentang hak, yaitu hak siapa saja yang harus kita tunaikan. Dan ada 10 di sana. Yang pertama, hak Allah yang harus kita tunaikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. 1, hak Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Haknya kedua orang tua kita. Wabidzil qurba, dan haknya kerabat, saudara kerabat. Wal yatama, haknya anak-anak yatim. Wal masakin, haknya orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, haknya tetangga dekat. Wal jaril junubi, haknya tetangga jauh. Was sahibi bil jambi, haknya sahabat yang ada di samping kita. Wabnis sabil, haknya ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan haknya orang-orang yang ada di tangan kanan kita atau ada di tangan kita, yaitu budak, perbudakan. Yang terakhir sekali adalah masalah perbudakan.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Setelah 10 ayat itu maka ditutup diingatkan bahwa Allah tidak cinta, tidak suka dengan orang yang sombong lagi bangga diri. Baik. Hadirin dirahmati Allah, 10 hak yang harus kita tunaikan itu tentu dimulai dengan hak yang paling tinggi, dan ini urutan yang luar biasa. Ini hak yang paling tinggi dimulai dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kemusyrikan sedikit pun. Di dalam Al-Quran pembahasan tentang beribadah pada Allah dalam ayat yang sangat banyak, dan nanti menjadi istimewa sekali ketika hal itu digandeng dengan birrul walidain. Di kata setelahnya di beberapa ayat dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Hadirin rahmati Allah, yang namanya orang ibadah itu mesti ada 2 isi di dalam peribadatannya. Kalau tidak ada 2 isi ini, maka peribadatannya itu hanya sebuah gerak kosong yang tidak ada ruhnya. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak terisi 2 hal ini, maka dia hanya gerakan kosong. Kalau gerakan kosong berarti tidak ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya berarti tidak ada manfaatnya. Jadi semua hal yang disebut dengan contohnya manfaat sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu manfaat sholat diantaranya, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu tidak akan kejadian. Jadi sholat jalan, keji mungkar jalan. Atau ketika Nabi menyampaikan as-sholatu nur, sholat adalah cahaya, dia tetap walau sudah sholat hidupnya terasa gelap. Ini karena sholat yang dilakukannya adalah gerakan kosong. Kenapa gerakan kosong? Karena ibadahnya belum berisi ruhnya ibadah. Ruhnya ibadah itu adalah at-tadzallul, yaitu yang pertama. Yang kedua al-iftiqar. At-tadzallul itu artinya orang yang ibadah pada Allah itu dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sampai az-zalil. Zalil itu dalam bahasa Arab artinya hina, Pak. Nah, kalau menghinakan diri di hadapan Allah itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi sampai az-zalil itu merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT. Makanya lihat, Allah sangat suka. Maka sampai disebut sayyidul istighfar. Ya, karena Allah sangat suka bagaimana seorang hamba ketika minta ampun pada Allah itu diawali dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Allahumma anta rabbi, itu sudah mengangkat Allah, otomatis merendahkan dirinya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, kau ciptakan aku, wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu, abu laka bi ni'matika alayya, aku kembali kepadamu dengan semua kenikmatan yang kau berikan kepadaku, wa abu laka bi dzambi, tapi aku kembali dengan membuat dosa. Jadi merendahkan dirinya di hadapan Allah, kemudian baru faghfirli, baru minta ampun. Dan itu disebut sebagai sayyidul istighfar. Istighfar yang terbaik karena di sana ada pengakuan atas kebesaran Allah dan merendahkan dirinya sebagai manusia. Maka ibadah itu harus ada at-tadzallul. Kalau orang puasa, orang zakat, orang haji, orang umroh, bahkan haji yang biaya besar sekalipun, kalau sebenarnya tidak ada nilai tunduk di hatinya, Pak, dia
dia jalani, tetapi sebenarnya hatinya angkuh kepada Allah SWT terhadap syariatnya. Angkuh pada Allah itu dibuktikan dengan angkuh pada syariatnya, Pak. Maka ibadah itu menjadi tidak ada nilainya. Pasti hasilnya tidak ada. Jadi itu at-tadzallul. Jadi orang harus menerima, memposisikan dirinya di bawah Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk kita ini. Yang kedua adalah al-iftiqar. Iftiqar itu dia harus merasa fakir. Fakir itu artinya dia memerlukan. Dia merasa perlu dengan Allah SWT. Kenapa Anda sholat? Karena saya perlu dengan Allah. Kenapa Anda puasa? Saya perlu dengan puasa. Jadi saya perlu syariat Allah ini. Saya perlu puasa, ini syariat Allah. Saya perlu syariat Allah berupa sholat. Itu istiqor. Karena kadang-kadang orang menjalani sesuatu tapi tidak merasa perlu, hanya untuk gugur kewajiban umpamanya. Emang sudah datang Ramadan ya puasalah. Yang begitu ibadahnya tidak ada hasilnya. Karena ruhnya ibadah dua tadi itu. Dia rendahkan dirinya mengabdi sebagai hamba, at-tadzallul dan al-iftiqar. Bagaimana dia perlu dengan Allah ini, dengan syariat Allah ini yang sedang dijalaninya ini. Jadi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan pembahasan tentang ayat ini, beribadahlah pada Allah dan jangan berbuat kemusyrikan. Kalau ibu-ibu baca tafsir Imam Al-Qurtubi yang sering saya nukil di setiap pertemuan saya tentang ayat jangan berbuat kemusyrikan, itu walau tidak terlalu panjang beliau jelaskan. Itu rasanya begitu Anda baca, Anda tahu bahwa kita ini ternyata belum diterima amalnya, Pak. Jadi kalau kita baca penjelasan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau tentang ini, wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat kemusyrikan sedikit pun. Itu kalau Bapak Ibu baca, kita pasti akan merasakan, ya Allah, kalau gitu amal kita belum diterima dong dia. Karena masih jauh dari ikhlas. Masih jauh sekali dari kata ikhlas. Nanti silahkan dibaca. Tidak terlalu panjang, tapi silahkan dibaca di dalam tafsirnya. Saya bantu bacakan sedikit saja. Saya bantu bacakan sedikit. Bagaimana Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan itu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, qala ba'du ulama'ina, sebagian ulama kita berkata, innahu man tatahhara tabarrudan, innahu man tatahhara tabarrudan wa sama muhamman li'ma'idatihi wa nawa ma'a dhalika taqarrub lam yujizhu li'annahu mazaja fi niyati taqarrub niyyah dunyawiyah wa laysa lillahi illal amalus salih illal amalul khalis. Sebagian ulama kami berkata, siapa yang bersuci, umpamanya wudu, gitu, kan bersuci itu, atau Anda mandi kan bersuci, tapi sebenarnya karena ingin mendinginkan badan, atau puasa dalam rangka untuk kesehatan lambungnya, bersama itu dia juga berniat taqarrub ilallah. Jadi bersama tadi itu dia niat juga, bahwa ini juga karena Allah, karena ibadah. Maka niatnya itu tidak cukup, salah niatnya. Kenapa? Karena kata beliau, karena dia mencampur antara taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, dengan niat
dunyawiyah, niat dunia. Dan Allah tidak mau terima kecuali amal yang khusus hanya diniatkan untuknya saja. Ini baru pendek nih Bu, saya bacakan ya baru pendek. Belum berikutnya nanti, kita nanti akan ngerasain. Terus kalau gitu yang mana yang diterima amal kita. Ini yang sering betul saya wanti-wanti Bu. Betul saya wanti-wanti betul ke diri saya, ke masyarakat ini. Sudah, kalau mau beribadah, ibadah pada Allah. Niat murni karena Allah, gak ada urusannya. Puasa sama sehat itu nggak usah diniat, nggak ada urusannya. Antum sholat duha aja, nggak ada urusannya sama rezeki Pak. Nggak ada urusan sama rezeki. Mau tahajud nggak ada urusannya sama jodoh. Tapi kan susah dikasih taunya ya kan? Karena dipikir itu benar. Saya bacakan ini sekarang ya kan? Cukup ya, nggak usah saya ulang ya. Kata beliau niatnya salah. Dan niat itu salah dan tidak mencukupi amalnya. Artinya ditolak amalnya. Karena dia campur niatnya antara untuk Allah dan untuk dunia. Dan Allah tidak terima kecuali amal yang khusus hanya untuknya. Itu yang nyampur. Gimana yang gak nyampur? Itu kan? Saya tambah bacaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama ini semuanya milik Allah, al-khalis. Maunya Allah itu yang al-khalis. Al-khalis itu yang murni, enggak kecampur apapun. Dari kata khalis itu kata ikhlas. Khalis itu murni. Murni. Kalau Anda campur bukan murni lagi namanya. Berarti bukan khalis. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintah kecuali untuk beribadah mukhlisin lahu ad-din. Mukhlisin kalian yang ikhlas, lahu hanya untuk Allah. Allah memang gak mau kalau ada campurannya. Ad-din, agama ini lahu, hanya Allah, untuk Allah SWT. Beliau lanjutkan. Wa kadzalik idza ahassa ar-rajul bidakhilin fi ar-ruku' wa huwa imamun lam yantazirhu li'annahu yukhriju ruku'ahu bintidharihi an kaunihi khalisan lillahi ta'ala. Kata beliau, ini beliau ngasih contoh. Lihat salah satu contoh kata beliau. Kalau seseorang jadi imam sholat, kemudian dia waktu jadi imam dia rukuk. Begitu rukuk dia dengar ada orang baru datang, dalam rangka menunggu orang itu supaya segera gabung dengan shafnya, supaya nggak ketinggalan rokaatnya. Maka ditunggulah sedikit oleh imam. Ditunggulah, di rukuknya itu ditunggu. Maka kata beliau itu tidak benar. Seharusnya imam tidak perlu menunggu. Kenapa? Kalau dia menunggu, itu artinya dia telah keluarkan rukuknya itu gara-gara nunggu makhluk, dia keluarkan dari niatnya murni untuk Allah. Karena rukuk itu murni untuk Allah, gak ada urusannya makhluk. Mau makhluk datang gak datang masih urusan. Rukuk untuk Allah SWT. Nanti silakan dibaca Bu. Jadi memang kita harus belajar ulang tentang ikhlas. Wallahi Bu, hidup itu kalau ikhlas enak banget. Dan amal diterima. Mari kita tanya kembali tentang diri kita, di mana ikhlasnya Bu. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu.
Aku ini, kata Allah, enggak perlu dengan semua selain diriku. Yang orang sekutukan tadi itu, orang perlu pujian, perlu apa, saya tidak perlu dengan semua makhluk yang ada itu. Siapa yang melakukan amal, man amila amalan asyraka fihi ma'i, di amal itu dia menyertakan aku dan yang lainnya. Jadi disertakan yang lain bersamaku, kata Allah. Apapun itu disertakan bersamaku dalam niatnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan orang itu dengan kemusyrikannya itu. Insyaallah gak perlu itu. Jadi udah, kamu maunya apa? Tadi kan mau sehat, saya kasih sehat. Nah, tapi aku gak perlu dengan amalmu. Kau ingin kaya, ini uang. Makanya apa, ada balasannya? Mungkin ada balasannya, tapi itu bukan bukti amal diterima. Justru itu bukti bahwa Allah pergi, Pak. Nggak bahaya tuh. Ngeri tuh baca tafsir Al-Qurtubi, silakan dibuka, Pak. Dan sebenarnya ini bukan satu-satunya yang bicara ini. Kalau ibu-ibu ngaji, nggak usah jauh-jauh deh. Kaji Arba'in Nawawi, hadis pertama innamal a'malu binniyat. Dijelaskan dengan detail panjang lebar, sangat menarik penjelasannya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku Jamil Ulum wal Hikam. Atau ngajilah Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang akrab sama kita. Bab pertama panjang lebar, Imam An-Nawawi mencantumkan sekian banyak hadis di bab pertama tentang bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah. Hadis begitu banyak dicontohkan oleh beliau supaya nggak salah memahaminya. Tapi Masya Allah, luar biasa setan membelokkan kita. Tiba-tiba kita lupa dengan semua pembahasan itu. Dalam urusan amal tiba-tiba kita lupa. Kita ini beramal masih dengan karena faktor dunia. Oke. Warawat Daruqutni an Anas bin Malik. Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u yawmal qiyamati bisuhuf mukhattamah fatunsab baina yaday Allah ta'ala fayaqulu Allah ta'ala lil malaikah alqu hadha waqbalu hadha fataqulu al malaikah wa izzatuk ma ra'ayna illa khaira fayaqulu Allah azza wa jalla wa huwa a'lam inna hadha kana li ghairi wa la aqbalu al yawma min al amali illa ma kana ibtaghiya bihi wajhi. Rasulullah SAW berkata, nanti di hari kiamat akan didatangkan suhuf, lembaran-lembaran amal yang terstempel, sudah diberikan tanda. Maka didirikan dia, lembar-lembar itu dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, buang ini, buat kalian bawa pergi sana. Kamu lihat sana kayak apa? Maka malaikat melihat isinya dan malaikat berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, kami tidak melihat kecuali kebaikan. Ini di lembar ini semuanya amal soleh, puasa, sholat, zakat, bakti, dermawan, senyum, semua. Allah berfirman, dan Allah lebih tahu. Allah berfirman, inna hadza kana li ghairi, ini semua dilakukan dulu bukan untuk aku, tapi untuk selainku. Wala aqbalul yaum minal amal illa mabtughiya bihi wajhi, hari ini aku tidak menerima amal kecuali yang memang hanya diniatkan untukku. Ada catatan, ada Bu, catatan semua amal soleh ada, tapi dibuang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita berlakukannya salah niatnya. Semoga Allah lindungi Pak. Nanti capek-capek kita beramal, ternyata tidak ada gunanya. Di hadapan Allah dibuang Pak. Baik. Itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Suruh beribadah tapi yang ikhlas.
nggak pakai musyrik. Silahkan dibaca, saya cuma baca sedikit itu saja. Dan Qurtubi menyampaikan detail bahkan tentang pembagian riya, pembagian kemusyrikan apa dengan sangat detail, dan itu begitu dibaca mudah-mudahan menjadi kehati-hatian kita. Setelah beribadah pada Allah, diperintahkan kita untuk beribadah pada Allah dan jangan dicampuri apapun. Ibadah itu murni untuk Allah. Ya. Kalau babnya adalah, tapi kan ada janjinya Pak. Ya, Anda berarti belum bisa membedakan mana niat, mana hasil. Belum bisa bedakan berarti. Inilah rumitnya beramal tanpa ilmu. Niat itu ada sebelum beramal, hasil itu datang setelah beramal. Ngerti? Orang puasa jadi sehat. Oke. Sehat itu apa? Hasil. Kenapa Anda letakkan di niat? Orang sholat duha, dibukakan Allah rizkinya melimpah. Itu hasil. Kenapa Anda letakkan di niat? Ajiban. Saya sudah diskusikan ini. Saya heran juga Pak, bagaimana Allah menutup. Saya agak takut karena saya pernah diskusikan ini dengan anak mahasiswa pinter-pinter kampus ternama di Indonesia ya. Susah banget nyambungnya Pak. Saya sampai, ya Allah, apa yang menutupi otak kalian yang pinter-pinter, apa yang menutupi hati kalian? Sampai saya bilang, kalian ngerti? Nggak ngerti Pak. Subhanallah. Saya sampai kayak kaget Pak. Kalian nggak bisa bedakan niat dan hasil? Nggak ngerti Pak. Itu saya sempat kaget, agak shock saya ketika menghadapi ini anak bukan mahasiswa sembarangan dan bukan mahasiswa umum, ini mahasiswa ngaji Pak. Sampai saya kaget, coba kemana kalian dengan Islam selama ini? Ini bab paling dasar di kitab manapun, bab paling awal. Bukan begitu? Imam Bukhari di hadis pertamanya, Imam Nawawi di hadis pertamanya, di Arba'in dan dalam Riyadhus Shalihin. Dan itu mengawali semua aktivitas kita. Oke, ngaji lagi dari nol berarti. Dari bab ikhlas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Wa bil walidaini ihsana. Ini adalah kalau setelah beribadah pada Allah, kemudian langsung kita diminta untuk bakti pada orang tua, maka cukuplah itu sebagai sebuah dalil yang paling kuat bahwa tidak ada dari makhluk yang paling berhak terhadap kebaikan kita, senyum kita, bakti kita, harta kita melebihi orang tua kita. Mereka orang tua kita yang paling berhak dari semua makhluk yang ada untuk menikmati kebaikan kita. Karena Allah langsung letakkan setelah Allah Sang Khalik dalam jajaran makhluk yang nomor satu adalah al-walidain, kedua orang tua. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang bakti pada orang tua. Di antaranya ayat ini ada di surat Luqman, kita tahu ada, betul ya? Surat Luqman juga ada. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, seterusnya. Dalam surat Al-Ankabut juga ada wassaynal insana biwalidayhi husna. Dalam surat Al-Ahqaf juga ada wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan seterusnya. Dalam doa kita tentang orang tua di Quran juga ada Rabbana gfirli wali walidayya. Gitu. Nah, pada ayat-ayat tersebut ternyata yang isinya adalah doa dan kebaikan. Ayat-ayat yang tadi itu tentang orang tua, yang isinya ayat adalah
doa kita dan kebaikan kita. Di dalam Quran konsisten menggunakan kata al-walidain dan bukan kata al-abawain. Al-walidain dan al-abawain kalau terjemah bahasa Indonesia sama. Terjemahan bahasa Indonesia sama-sama kedua orang tua. Al-walidaini dan al-abawaini. Abawain itu kata abun, ayah, tapi dua, ayah dan ibu. Al-abawain dan al-walidain. Terjemahan bahasa Indonesia pasti sama. Tetapi dalam Quran tidak disamakan. Penggunaannya berbeda. Dalam doa dan dalam kebaikan, perbuatan baik anak pada orang tua, Quran konsisten dengan al-walidain dan tidak pernah menggunakan kata al-abawain. Mengapa? Mari kita lihat apa yang mau diberikan oleh Al-Quran. Al-abawain ini dalam bahasa Arab sebenarnya babnya bab al-ghalabah atau taglib. Jadi bab dominasi. Kalau al-abawain dari kata al-abu, ab artinya ayah, abawain, wain itu menunjukkan dua. Kan harusnya artinya berarti dua ayah dong. Ya, tapi dalam bahasa tidak begitu. Ini al-abawain artinya ayah dan ibu, tapi karena yang dominan adalah ayah, maka yang dipakai kata abnya. Harusnya al-ab wal digabung menjadi abawain. Ya, itu ayah dan ayah maksudnya. Ayah dan ayah. Padahal ini ibu bukan ayah yang kedua kan? Itu disebut sebagai karena ayah dominan, maka disebutnya ayah saja. Tapi dua ayah artinya adalah ayah dan ibu. Bagaimana dengan al-walidain? Kata al-walidain, kata walada. Apa arti walada? Lam yalid walam yulad. Apa artinya? Beranak. Kata walada beranak, melahirkan. Oke. Dari ayah dan ibu, siapa yang melahirkan? Ibu. Jadi al-walidain itu secara makna kata sebenarnya yang dominan adalah ibu, karena urusannya adalah urusan kelahiran. Al-walidain. Jadi kalau al-abawain yang dominan ayah, al-walidain yang dominan ibu. Disitulah kita langsung paham bahwa dalam urusan doa dan kebaikan ternyata ibu mendapatkan lebih besar dan lebih mulia dari ayah. Dan itulah sabda Nabi SAW yang kita semua tahu. Ummuka, ummuka, ummuka. Dalam riwayat 4 kali. Ummuka, baru abuka. Quran sendiri sudah dengan mengisyaratkan dengan kata al-walidain, dijelaskan oleh Nabi. Oh, ternyata penjelasannya 3:1 atau 4:1. Tapi ternyata di Quran hanya memberi isyarat dengan kata al-walidain. Karena ternyata bicara bakti anak dan bicara tentang doa anak itu ternyata adalah jasa melahirkan. Karena jasa melahirkan. Itulah mengapa sering saya sampaikan, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui itu aktivitas yang sangat amat mulia bagi seorang wanita. Nah, itu wabil walidain. Wabil walidaini ihsana. Karena itulah maka di dalam kata al-walidain terkandung 2 hikmah tadi. Yang satu tentang tema al-wiladah, masalah kelahiran, yang itu ada nilai besar.
Sampai gara-gara kelahiran itu maka orang tua berhak mendapatkan bakti. Kurang lebih begitu bahasanya, ya. Yang kedua tadi, ternyata kalau al-walidain itu ada sentuhan bahwa posisi bunda lebih tinggi dari posisi ayah. Baik. Mari kita buka beberapa ayat yang semisal, dan ini menunjukkan pilihan kata Quran yang mukjizat. Dan ibu-ibu silahkan tandai ayatnya dan dibuka-buka ayatnya. Termasuk sebenarnya ayat yang sedang kita bahas ini, yang An-Nisa 36, tetapi saya ingin bandingkan nanti dengan yang lain. Saya kasih surat-surat ayat-ayatnya. Yang satu surat tadi sudah saya bacakan semua tadi. Yang satu surat Luqman ayat 15. Yang satu surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra 23. Yang Al-Isra 23 ini semisal atau Al-Ankabut 15 juga. Al-Ankabut 15. Semisal dengan ayat yang kita bahas sekarang, An-Nisa 36. Yang satu lagi, yang ketiga adalah Al-Ankabut ayat 8. Yang Luqman dari ayat 14, ya, Luqman dari ayat 14. Baik ya. Baik, kita lihat Al-Ankabut 8, Luqman 14, 15, Al-Ahqaf 15. Mari kita bandingkan tiga ayat itu, dimulai dengan tiga kata yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wawassayna, dan kami wasiatkan, kami perintahkan, kata Allah, al-insan, kepada manusia, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, atau tentang kedua orang tuanya. Mungkin kalau bahasa Indonesia yang enak mungkin dengar tentang kedua orang tuanya, walaupun nanti ada maknanya kenapa bak di situ. Wasainal insana biwalidayhi. Sama, di tiga ayat itu sama. Al-Ankabut 8, Luqman 14, Al-Ahqaf 15. Silakan dibuka tiga-tiganya, karena saya akan bolak-balik tiga-tiga itu. Ini memang indahnya kalau kita hafal Quran, Pak. Tinggal bolak-balik file yang di kepala, ya. Bayangkan kalau saya suruh buka tiga-tiganya itu, kalau megang tiga Quran kan lumayan, Pak. Oke. Apalagi di aplikasi malah bingung bukanya. Sudah? Kalau wasainal insana biwalidayhi. Tapi setelah kata biwalidayhi, tiga-tiganya beda. Dan kami perintahkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Diperintahkan apa? Ternyata tiga-tiganya beda. Betul? Sudah ketemu semua? Kayak masih bingung, pada bingung nyari? Sudah ya? Hah? Buka mushafnya, buka.
Sudah? Yuk, mulai dari Al-Ankabut. Al-Ankabut, surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan setelah kata biwalidayhi, apa kata-kata setelahnya? Husna. Setelah kata biwalidayhi dalam surat Luqman apa? Hamalathu. Jadi nggak ada husnanya. Husna artinya baik. Husna artinya baik. Tapi hamalathu artinya ibunya hamil. Hamalathu ummuhu, ibunya hamil. Jadi dalam surat Luqman tidak ada. Terus mana perintahnya? Wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan pada manusia tentang kedua orang tuanya. Ibunya hamil. Loh, diperintahkan apa kita? Tidak ada kan? Kalau surat Al-Ankabut jelas, kami perintahkan pada manusia tentang kedua orang tuanya untuk dia berbuat husna. Husna artinya baik. Yang surat Al-Ahqaf lain lagi. Apa setelah kata biwalidayhi? Ihsana. Oke. Coba lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Bunyinya apa? Apa Bu terjemahannya? Sama atau beda? Tiga-tiganya coba. Sama atau beda? Saya belum tahu. Sama, maknanya sama. Tiga-tiganya sama. Al-Ahqaf, kenapa? Sama. Sama persis? Sama. Kalau Luqman? Enggak. Dari depan. Terjemahan, apa terjemahannya? Kami perintahkan? Atau kami wasiatkan? Enggak, terjemahan. Luqman terjemahannya apa? Sama berarti. Hah? Dalam kurung, ya karena nggak ada. Dalam kurung itu karena nggak ada dalam katanya. Berarti sama terjemahannya. Kami perintahkan pada manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Kurang lebih sama ya, tiga-tiganya terjemahannya. Baik. Tadi kita lihat perbedaan ini, perbedaan yang begini tidak biasa. Tidak mungkin sama. Wong yang satu ada, yang satu hilang, satu beda, kalau mungkin sama. Ya kan? Yang surat Al-Ankabut perintahnya husna. Yang surat Al-Ahqaf perintahnya ihsana. Yang surat Luqman enggak ada. Gitu? Apa bedanya? Seorang ahli bahasa luar biasa dari negeri Irak, Profesor Dr. Fadil As-Samurai menjelaskan ini. Luar biasa penjelasannya. Beliau menyampaikan, saya ringkaskan karena panjang bahasanya itu. Itu beliau membahas dalam 20 menit lebih itu. Hanya kata ihsana, husna itu. Saya ringkaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kata husna, ihsana, dan tidak ada. Tadi ya, Al-Ankabut, Al-Ahqaf, dan Luqman. Yang enggak ada di Luqman. Kata husna enggak ada, ihsana enggak ada. Tapi husna ada di Al-Ankabut, ihsana ada di Al-Ahqaf. Termasuk yang kita bahas di An-Nisa, yang sedang kita bahas ada ihsananya. Ya, gitu ya. Oke. Itu tiga hal yang berbeda dan tidak akan pas kalau dipindah-pindah posisinya. Umpamanya gini, bagaimana kalau ihsana kita pindahkan dari Al-Ahqaf ke Luqman saja, atau kita pindahkan dia ke husna tukeran sama ihsana, itu maknanya jadi masalah.
Padahal dalam bahasa Indonesia semua artinya sama. Pokoknya perintahnya untuk berbuat baik. Ya. Diperhatikan Bu, ini agak detail dikit. Ya, agak detail sedikit. Sebelum saya sampaikan tentang perbedaan apa segala macam, husna dan ihsana dalam bahasa Arab itu namanya masdar. Tahu masdar, ibu-ibu? Tahu ya? Ini yang pernah belajar bahasa Arab paham. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu jelasinnya gimana. Apa namanya? Kata kerja yang dipendakan, gerund. Paham ibu? Kata kerja yang dipendakan, paham? Pokoknya gitulah kira-kira ya. Pokoknya namanya masdar dalam bahasa Arab. Masdar itu artinya sumber. Jadi sumber seluruh kata itu masdar itu. Ini kita agak belajar bahasa Arab karena maknanya dalam, dan ini bukti bahwa bahasa Arab itu harus dipelajari untuk mendalami kitabullah. Saya kasih contoh ilustrasi. Ya, ilustrasi dulu. Kalau dikatakan rajulun adil, rajul artinya laki-laki, adil artinya adil. Paham gampang ya? Laki-laki itu adil. Rajulun adil, ini laki-laki yang adil nih. Tapi kalau dikatakan rajulun adlun, dalam bahasa Indonesia pasti sama terjemahannya, laki-laki ini adil. Tapi dalam bahasa Arab beda sekali. Apa bedanya? Saya tunjukkan pelan-pelan dipahami ya. Karena ini manfaat luar biasa. Dalam bahasa Arab kata adil itu isim fa'il namanya. Isim fa'il. Ya segitulah pokoknya namanya ya, isim fa'il. Jelasnya sah. Kalau adlun itu masdar. Ya, nah yang belum paham silahkan belajar bahasa Arab. Tidak ada pilihan lain. Ya, yang berhenti silahkan lanjut. Adil dan adlun. Adil itu fa'il, isim fa'il. Kalau adlun itu masdar. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama, tetapi dalam bahasa Arab beda sekali. Mengapa beda? Kalau pakai masdar itu maknanya lebih kuat daripada pakai isim fa'il. Kenapa begitu? Kalau pakai isim fa'il, laki-laki itu adil, berarti memang itu laki, dia itu orangnya adil Pak. Selesai. Tapi kalau rajulun adlun lain Pak. Rajulun adlun, bukan cuma adil ini orang, bukan perbuatannya adil, bukan, keseluruhannya adalah adil. Adil itu ya dia itu, adil itu ya dia itu. Kalau rajul adil itu gini Bu, saya ini laki-laki, saya berbuat banyak kebaikan umpamanya, kemudian orang menyebut saya orang adil. Itu tempelan dari orang ditempel ke saya karena Budi Azhari melakukan ini, maka dihakimi adil. Oke? Tapi kalau adlun itu bukan tempelan. Bahwa Budi Azhari itulah keadilan. Anda pengen tahu keadilan? Itu orangnya. Paham atau enggak Pak? Paham atau enggak paham? Agak sedikit bedanya. Hah? Saya lanjutkan ya. Kalau saya mencintai, saya disebut orang yang mencintai. Ya. Tapi kalau Anda ingin tahu bahwa kalau Anda ingin belajar ini yang lebih tinggi Pak, saya bukan cuma orang yang mengerti dan mencintai, tapi cinta itu ya saya ini. Sayalah cinta itu sesungguhnya. Bisa dibedakan? Atau perlu contoh lain lagi? Atau masih bingung juga? Karena banyak yang masih bingung, saya tahu. Enggak apa-apa ya. Oke.
Intinya begitu. Maka ketika Allah mengatakan menggunakan kata husna dan ihsana, itu masdar. Mulai nyambung? Atau belum nyambung? Belum? Bakti seperti apa yang dimau? Saya bukan hanya anak yang berbakti, yang memperhatikan, yang memberi, yang merawat, yang bukan hanya itu. Tapi bakti itu ya saya ini. Sayalah bakti itu. Sayalah bakti itu. Saya bukan hanya orang berbakti, sayalah bakti itu. Susah? Gimana caranya saya jelaskan? Gimana, Bu? Husna masdar, ihsana masdar. Artinya baik. Kebaikan apa yang Allah mau, itu bukan cuma Anda jadi orang baik. Bukan hanya Anda jadi orang yang berbakti, jadi anak yang berbakti. Bukan hanya itu. Tapi yang Allah mau jadilah masdar. Karena kalau mau sekedar bakti, itu pakai isim fa'il saja cukup, Pak. Pakai isim fa'il cukup. Baik ya? Menggunakan kata hasan atau muhsin itu cukup untuk menandai bahwa Anda sudah cukup berbakti. Ya, Anda suka datang kok bawa makanan ke orang tua, Anda suka menyapa orang tua, Anda merawat kalau orang tua sakit. Sudah cukup. Tapi tidak cukup. Karena yang Allah mau bukan isim fa'il tapi masdar. Bukan cuma kamu berbakti, tapi bakti itu adalah kamu. Bakti itu kamu, Pak. Artinya lebih dalam, dia sudah membaur dalam dirinya, sudah mendarah daging, seluruh hidupnya menjadi bakti. Itu posisi master. Husnan dan ihsana. Karena begitu besarnya jasa orang tua, Bu. Ketika bakti tidak cukup, itu bunyinya, Pak. Ya, ketika bakti tidak cukup. Apa yang benar? Yang benar bahwa bakti itulah kita, dan kita ini adalah bakti. Oke, nanti terdengar sendiri di rumah ya. Tapi jangan sambil nyetir, saya khawatir. Nanti di rumah ditadaburi, apa bedanya tadi itu? Fa'il masdar problem. Dan sekali lagi masdar itu sumber, Bu. Kalau isim fa'il itu sudah perubahan, sudah berubah. Jadi Allah ingin memulai bakti dari sumber katanya asli, bahkan dari sumber asli. Oke. Kenapa di Al-Ankabut husna, kenapa di surat Al-Ahqaf tadi itu ihsana, termasuk yang di An-Nisa ini? Mengapa di Luqman tidak ada husna, nggak ada ihsana, tapi dipahami dalam kurung tadi itu? Padahal nggak ada apa-apa. Tidak ada kata suruh berbuat baik, nggak ada. Nah ini, mengapa begitu? Saya ingin mulai dari surat Luqman. Surat Luqman, konteks pembahasannya adalah tentang interaksi dengan siapapun. Setelah tentang Allah, ya kan? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Tentang Allah. Masuk ke orang tua, terus begitu sampai dengan orang lain. Contohnya wala tusa'ir khaddaka linnas, ya kan? Wala tamshi fil ardi maraha, betul ya? Kamu jangan palingkan pipimu dari manusia, jangan jalan dengan cara yang sombong. Itu semua adalah interaksi dengan manusia, termasuk interaksi dengan orang tua. Karena interaksi dengan orang tua, maka penekanan surat Luqman tidak pada ihsan pada orang tua.
tetapi bersahabat dengan orang tua. Mengapa? Karena konteks ayatnya sampai ayat 19, dari 13 itu tentang orang tua, tentang Allah, kemudian berikutnya orang tua, sampai ayat 19 itu konteksnya adalah bagaimana kamu berinteraksi, bagaimana kamu bersahabat dengan siapapun, termasuk dengan orang tuamu, jadilah sahabat. Apa buktinya? Lanjutin ayatnya. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayka ilal masir. Terus wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmin farti'huma wa sahibhuma dan bersahabatlah kamu, jadilah sahib. Jadilah kamu sahib untuk kedua orang tuamu dengan di dunia dengan ma'rufah. Nah, ma'ruf itu artinya juga baik. Kalau bahasa Indonesia agak susah memang Bu bahasa Indonesia ini kan. Ihsan baik, ma'ruf baik. Terus gak apa-apa lah, memang kurang lebih lah begitu ya. Detailnya nggak mungkin sama, nggak mungkin. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya sudah, jadilah sahabat yang baik untuk kedua orang tuamu. Kenapa? Karena konteks ayat nasihat Luqman ini tentang persahabatan dengan manusia. Nomor satu paling tinggi adalah persahabatanmu dengan orang tuamu. Jadi penekan pembahasannya bukan bakti, bukan berbuat baik pada orang tuamu, tapi bersahabatlah yang baik dengan orang tuamu. Itu surat Luqman. Adapun di surat Al-Ankabut dan surat Al-Ahqaf, itu memang konteksnya adalah bakti orang tuamu. Ketika ada pembahasan tentang bersahabat, berinteraksi dengan orang lain. Ini dengan orang tuamu. Kalau dengan orang tuamu, maka bakti berupa husna dan ihsana. Maka juga pelajaran surat Luqman, anak tuh kalau kepada orang tua juga harus berposisi sebagai sahabat. Wasahib, ya, bukan cuma anak, tapi kita juga sahabat orang tua kita. Ya. Dan musahabah itu artinya dia menemani, masya Allah, tempel, teman akrab, bahasa kita teman karib, ya, bersahabat. Nah, jadilah sahabat bagi orang tuamu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Baik. Terus kenapa di surat Al-Ankabut dan Al-Ahqaf berbeda? Yang satu husna, satu ihsana. Ya. Yang Al-Ankabut itu Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami perintahkan pada manusia agar dia baik pada orang tuanya. Di dalam surat Al-Ahqaf, wasainal insana biwalidayhi ihsana, agar berbuat baik juga. Terus bedanya apa? Bedanya begini. Kata hasuna yang keluar lahirnya adalah husna, dan kata ahsana yang lahirnya adalah ihsan. Ya. Jadi kalau hasuna yang lahirnya husna, yang surat Al-Ankabut, itu untuk menunjukkan tentang sifat yang nempel di kita. Ya. Tetapi kalau yang ihsana dari ahsana itu adalah bentuk ahsana, itu bentuk kata kerja yang muta'addi namanya. Muta'addi itu yang apa bahasa Indonesianya ya? Yang punya objek langsung, bisa langsung. Apa Bu? Bahasa Indonesianya Bu? Saya enggak. Hah? Hah? Transitif. Intransitif. Oke. Ada yang muta'addinya dengan kata bantu, ada yang tidak dengan kata bantu. Ya. Artinya begini, gampangnya. Kalau husna itu ya saya punya sifat baik terhadap orang tua saya. Tapi kalau ihsana, bukan cuma saya baik, tapi saya telah melakukan kebaikan karena saya orang baik.
Karena saya baik maka saya sudah melakukan, sehingga ada objeknya. Objeknya siapa? Orang tua saya. Kalau husna, saya memang baik saya. Apakah kamu baik sama orang tua? Baik, Pak. Apakah sudah memberi kebaikan? Belum sih. Bisa paham? Loh, apa bedanya? Beda. Saya tidak pernah menyakiti orang tua, saya tidak pernah berkata kasar, saya baik, bukan? Baik. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kau sudah muta'addi atau sudah kebaikan itu sudah keluar dari dirimu? Artinya kau berikan hartamu, kau berikan perawatanmu, kau usahakan, kau berlelah untuk beliau, itu sudah sampai ke objeknya. Itu ihsan. Mengapa di Al-Ankabut hanya husna, tapi di Al-Ahqaf ihsan? Karena pembahasan di surat Al-Ankabut dan pembahasan di surat Luqman itu orang tuanya memaksa kita berbuat kemusyrikan. Silakan lanjutkan ayatnya. Surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau kedua orang tuamu memaksamu berbuat kemusyrikan. Kalau surat Al-Ankabut, wa in jahadaka litusyrika bi. Kalau kedua orang tuamu memaksamu berbuat kemusyrikan. Artinya sama juga ya? Diterjemahan sama juga ya? Padahal enggak sama. Ya enggak apa-apa ya, begitulah ya. Jadi di dua ayat ini ada pembahasan tentang kalau anak dipaksa berbuat kemusyrikan berarti orang tuanya musyrik. Ya? Tapi di dalam surat Al-Ahqaf enggak ada. Tidak ada, malah sang anak berdoa habis-habisan untuk kedua orang tuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Isinya baik dan tidak ada penjelasan bahwa orang tuanya memaksa kemusyrikan, artinya orang tua beriman. Oke. Karena yang sini musyrik, yang sini beriman, apa sama? Tidak sama, sini beriman, sini enggak beriman. Itulah mengapa ihsana diletakkannya di Al-Ahqaf, tidak di Al-Ankabut. Artinya orang tua yang beriman jauh lebih berhak untuk kau bakti padanya, walau yang tidak beriman kau tetap harus bakti padanya. Gitu terjemahannya kira-kira ya. Ya, paham? Wasaina insana biwalidayhi ihsana dan husna. Adapun yang antara Luqman dan Al-Ankabut, yang orang tua memaksa itu ada perbedaan, yang satu ala, yang satu li. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau Alan itu Luqman. Kalau Al-Ankabut, wa in jahadaka li tusyrika bi. Nah, itu berbeda. Sama-sama maksa berbuat kemusyrikan. Di surat Luqman orang tua maksa anak berbuat kemusyrikan. Di surat Al-Ankabut orang tua maksa anak berbuat kemusyrikan. Tapi beda. Apa bedanya? Bedanya ala lebih berat daripada li. Sehingga tekanan yang ada di surat Luqman, orang tua maksanya lebih berat, mungkin ancamannya lebih berat dan seterusnya. Yang di sini juga maksa, tapi paksaannya tidak seberat yang dalam surat Luqman. Makanya di surat Luqman tidak ada kata husna. Hah? Ya, pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Saya tahu masuk pelan-pelan, gitu ya. Enggak apa, masukkan pelan-pelan dulu. Okay. Apa intinya? Intinya adalah bahwa berbuat ihsan, jadi dimulai dari bahwa kesimpulan tentang wabil walidaini ihsana adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, bakti pada orang tua itu satu, bahkan orang tua musyrik sekalipun tetap harus baik, apalagi yang beriman. Gitu ya, satu kesimpulannya itu. Yang kedua, ternyata dengan orang tua itu tidak hanya bakti, tapi jadilah sahabat. Jadilah sahabat. Bukan hanya berbuat baik, jadilah sahabat. Yang ketiga, menjadi anak itu memang harus baik
baik, punya sifat yang baik pada orang tuanya. Tapi lebih dari itu, maka kebaikan yang ada dirimu keluarkan hingga dia menjadi berbagai macam bukti untuk orang tuamu. Kau berikan waktumu, kau berikan hartamu, kau berikan tenagamu, apa yang bisa kau berikan, kau berikan. Itu ihsan, husna dan ihsan. Yang keempat ya? Atau yang keberapa itu? Yang keempat adalah bahwa ternyata masalah bakti Allah maunya lebih dari sekedar kamu pelaku. Tapi bakti itu adalah darah dagingmu. Itu antara isim fa'il dan masdar. Kalau isim fa'il kamu pelaku kebaikan, kamu pelaku bakti, kamu memang. Tapi yang Allah mau kamu itulah bakti. Artinya bahwa sudah keseluruhan dirimu adalah bakti. Kok habis ya waktunya? 11:08. Ternyata panjang ya. Ya begitulah. Habis waktunya habis. Baik, berarti nggak bisa dilanjutkan lagi ya? Nanti ibu-ibu ada kegiatan lain. Saya penutup ringkas singkat tentang ayat ini karena berarti masih ada 8 lagi. 8 hak yang harus dijelaskan dulu. Ya, 8 hak karena masing-masing punya penjelasan. Insya Allah nanti kita tambahkan ya kan. Kalau nanti kapan, kalau enggak nanti saya jelaskan lewat video saja nanti, ya kan? Nanti biar dibuka. Di ayat ini tentang masalah bakti pada orang tua yang penekanannya ternyata nomor 1 adalah ibu baru ayah. Tadi kata al-walidain. Ternyata kemudian wabidhil qurba. Wabidhil qurba itu kata setelahnya. Saya ingin berarti di situ bahwa wabidhil qurba itu artinya adalah kerabat. Kerabat itu ya siapa saja, saudara kita, kerabat yang punya hubungan rahim dengan kita, ya kan? Kalau pembicaranya tentang wanita, maka saudari saya adalah kerabat saya. Saya punya saudari, bisa kakak saya, bisa adik saya, kerabat. Saya punya bibi bisa kakak adiknya bapak saya atau kakak adiknya ibu saya, itu adalah wanita, bibi. Begitu seterusnya kerabat, ya, tentang kerabat. Ada perbandingan yang juga menarik nanti ketika ibu-ibu buka di Al-Baqarah 83. Ketika Allah berfirman tentang Bani Israel, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallah. Ya, itu nanti silakan dibuka. Jadi jangan beribadah kepada selain Allah. Jadi kalian hanya boleh beribadah pada Allah. Ya, nanti juga di sana akan disampaikan tentang tema al-qurba. La ta'budu illallah, dan janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Itu perjanjian Allah dengan orang-orang Bani Israel. Kemudian juga sama persis setelahnya, yaitu ada bakti pada orang tua, wabil walidaini ihsana. Tapi setelah wabil walidaini ihsana itu wadzil qurba. Apa beda dengan An-Nisa? Bedanya hanya huruf ba. Hanya huruf ba. Kalau yang di ayat kita adalah wabidhil qurba. Kalau yang Al-Baqarah wadzil qurba, ba-nya enggak ada.
Dan menempatkan posisi ba itu juga pembahasan panjang sendiri, tapi intinya adalah bahwa penekanannya lebih kuat pada ba ini seakan dia berdiri sendiri. Kebaikan kita pada kerabat itu punya perhatian sendiri. Kalau yang Al-Baqarah 83 itu perintah kepada Bani Israel. Kalau yang kita bahas sekarang An-Nisa ini adalah perintah pada umat Nabi Muhammad. Itu artinya syariat dalam umat Nabi Muhammad, perintah untuk berbuat baik pada kerabat itu lebih besar penekanannya dibandingkan perintah Allah dulu pada Bani Israel. Jadi makanya fokus kita diminta untuk lebih besar, kita diminta untuk berbuat baik pada kerabat-kerabat kita. Dan di sana tentu diantaranya juga wanita dalam bahasan surat An-Nisa ini. Begitu seterusnya dalam bahasan setelahnya. Baik, kemudian setelah itu sebagai penutup, Ibu rahmati Allah, ini tentu semuanya kita baru berjalan di muqaddimah surat An-Nisa, kemudian hanya beberapa ayat dan cuplikan-cuplikan temanya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan menjadi bekal manfaat buat hidup kita. Dan lihatlah bagaimana Allah begitu peduli, syariat ini begitu peduli terhadap wanita. Jangan mencari syariat lain, aturan lain, nanti kita yang mulia menjadi hina kembali. Wanita yang sudah ditinggikan dalam syariat ini menjadi jatuh kembali. Tidak ada yang bisa memuliakan wanita melebihi syariat ini. Dan Allah hadirkan surat An-Nisa secara utuh memang untuk menjaga hak-hak sesama. Di antaranya yang paling penting adalah hak An-Nisa, hak surat An-Nisa. Semua yang ada di dalamnya untuk dalam rangka menjaga keadilan hak bagi wanita. Saya kira itu, mohon maaf atas salah kurangnya. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga ada hikmahnya. Mari kita saling mendoakan kebaikan. Semoga Allah berikan bimbingan untuk makin hari makin soleh dan Ramadan masih tersisa. 1439 makin ke belakang makin mulia hari-harinya. Jadi mohon tidak disia-siakan untuk kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah katsiro kepada Ustadz Budi yang sudah berkenan memberikan ilmunya dalam kajian duha di Al-Falah ini. Hanyalah Allah sebaik-baik yang bisa memberikan balasan terbaik. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada Ummah Salihah yang